psikolog, butuh psikiater. Apa nggak bisa ucap psikolog dan psikiater, guys. Aduh, ada psikolog kayak gini. Aduh, kasihan banget. Ada yang cancel culture. Iya, kasihan banget. Yang tadinya Gue salut banget sama Sarwenda, guys. Kalian mau tahu nggak kenapa? Sarwenda ini wanita hebat loh. Kenapa nggak hebat? Gimana nggak hebat? Coba kalian bayangin. Gara-gara kasus Sarwenda, seorang psikolog handal yang katanya terkenal itu, kita bisa tahu watak aslinya si psikolog itu seperti apa. Ya, gue penasaran. Jadi gue cari tahu di Google tuh, ya kan? Gue tanya Meta AI, apa sih bedanya psikolog sama psikiater gitu ya? Nih guys, gue udah cantumkan di atas nih ya, kalian baca baik-baik ya. Apa sih perbedaannya psikolog dan psikiater? Ketika seorang psikolog itu bermasalah, dia harus kemana? Psikolog itu urusannya itu adalah mental, ya kan, emosi. Itu tugas psikolog itu, ya kan. Ini sejarah gambaran umum yang sepengetahuan gue ya. Bagaimana dia berusaha supaya orang itu dapat mengatasi emosi, ya kan. Bukan dia yang emosi meluap-luap gitu. Tapi kalau psikolog ini emosinya sudah tidak terkontrol, maka dia dianjurkan ke psikiater. Karena apa? Karena psikiater bisa memberikan obat. Kalau psikolog nggak bisa kasih obat. Kalian baca aja ini di atas. Masa ada seorang psikolog yang kerjanya dia tuh untuk mengobati orang-orang yang depresi, orang-orang yang stres, tapi dia sendiri depresi. Dia depresi dengan kasus rumah tangga orang lain, dia depresi dengan kasus Sarwenda, dia depresi dengan segala macam kasus artis-artis, dia nimbrung di segala suasana, ya kan. Aduh, gua bingung ya, ini psikolog atau apa ya. Nah, jadi guys, ini gua kasih tahu buat kalian ya, kalau kalian udah mulai depresi, kalian mau cari psikolog, kalian cari tahu dulu latar belakangnya di media sosial. Kalian lihat dulu latar belakang psikolog ini kayak apa, orangnya NPD apa enggak, orangnya suka marah-marah apa enggak, orangnya suka menggosip apa enggak, orangnya suka menggibah apa enggak, orangnya suka ikut campur urusan orang lain apa enggak. Kalian cek dulu. Kalau ciri-ciri psikolog kalian seperti itu, kalian tinggalin deh, kalian pergi aja ke ustadz ya, atau ke pendeta gitu. Kalian di sana deh, kalian cerita masalah kalian di sana, didoakan, terus kalian gak depresi. Daripada kalian ke psikolog udah habis duit banyak, kalian stres lagi. Nih buktinya kayak gini, udah lihat kan, ini bukan rahasia umum. Duh, gue baru tahu ya, ada orang psikolog handal ya, katanya terkenal ya. Kok kelakuannya kayak gini ya? Dia ini tidak menenangkan suasana ya. Udah tahu lagi heboh, lagi masalah orang belum kelar, tapi dia manas-manasin gitu. Manas-manasin tapi sosokan dia, gara-gara dia jadi dia membantu untuk mengatasi supaya Sarwenda tidak dibenci. Dia sendiri yang membuat statement yang gak jelas kayak gitu. Ih, sebel banget gue. Guys, kalian kau kasih tahu lagi ya. Kasus Sarwenda ini ya, kita belajar dari sini ya. Banyak orang-orang pintar yang pintar bermunculan dan ikut nimbrung dalam kasus Sarwenda ini ya. Akhirnya orang-orang pintar itu kita tahu bagaimana kepintaran mereka jadi tolol. Bukannya pintar, jadi ketololan mereka tuh muncul di kasus Sarwenda ini. Goblok ya. Udah paham kan kalian sekarang? Ya, mending biasa-biasa aja kayak aku. Sekolahnya ya biasa-biasa aja, pas-pasan aja. Tapi otaknya encer, otaknya pintar. Tahu bedakan mana yang baik, mana yang jahat. Ya kan? Daripada yang pintar jadi tolol.